Sehat Ibu. Sehat Mas. Terima kasih kepada aparat kepolisian, khususnya Polres Lampung Selatan, aparat rekan-rekan pers, rekan-rekan media, saya ucapkan terima kasih. Awal-awal kami menyampaikan aspirasi dari Lembaga Swadaya Masyarakat Bersatu (LSMB) yang domisilinya di Jati Agung, walaupun di ujung tapi semangatnya untuk perubahan satu kata, yaitu perubahan saudara-saudara. Hari ini kita menyampaikan sesuai dengan program Bapak Bupati Lampung Selatan bisa, Lampung Selatan bismillah. Masyarakat Bersatu untuk merapat. Ya, untuk merapat. Yo. Untuk merapat semua. Ya, sudah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup rakyat, hidup buruh, hidup rakyat, hidup mahasiswa. Menciptakan lapangan pekerjaan, kawan-kawan. Kalau bukan menciptakan lapangan untuk pekerjaan untuk apa? Kalau sekadar jalan, yang namanya misi itu sudah kewajiban siapa yang bupati wajib membangun. Nah sesudah itu kita lihat kawan-kawan, yang notabene di dinas pendidikan kawan-kawan, pembangunan yang seharusnya suarakan untuk rakyat, supaya apa? Supaya rakyat bekerja kawan. Karena Bapak Prabowo sesuai memberdayakan masyarakat, tapi beda lagi hasil, tidak disuarakan. Nah sesudah itu kita melihat bagaimana lemahnya pengawasan, khususnya di dinas kesehatan. Seharusnya yang namanya K3 itu wajib hukumnya. Ada rule of law-nya, ada aturan main. Tapi sekali lagi omong kosong juga tidak pernah dilaksanakan dengan alasan pekerja malas. Hidup mahasiswa, hidup buruh, hidup rakyat, hidup masyarakat bersama. Nah sudah itu kita lihat juga kawan-kawan, bagaimana saya katakan tadi, misalnya 20% untuk dinas pendidikan, anggaran itu luar biasa. Gerbang pintu Pulau Sumatera. Ketika berbicara gerbang pintu Pulau Sumatera adalah miniaturnya Indonesia ada di Lampung Selatan. Benar nggak kawan-kawan? Nah, kalau kita melihat hari ini kawan-kawan, saya katakan bagaimana misalnya seharusnya OPD khususnya dinas kesehatan, dinas pendidikan, dinas pekerjaan umum dan kabar umum harus memahami program-program Bapak Bupati kawan-kawan. Kalau kita lihat hari ini program Bapak Bupati itu luar biasa bagusnya kalau diterjemahkan dengan intelektualitas dan kapabilitas hari ini kawan-kawan. Tapi kita lihat, saya katakan nonsen kawan-kawan. Kenapa kita nonsen? Kita tidak ingin kawan-kawan di Lampung Selatan ini terjadi peristiwa seperti di Lampung Tengah. Bagaimana ketika terjadi di Garut KPK baru sadar, oh begini, kita tidak ingin seperti itu kawan-kawan. Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi? Kalau bukan dengan siapa lagi? Ini tadi kita kawan-kawan. Sudah seharusnya saya katakan reformasi birokrasi itu harga mati kawan-kawan. Ya, saudara-saudara, kita saya katakan tadi, kita di sini mengetuk hati nurani pimpinan tertinggi, khususnya Bapak Bupati, Bapak Sekda, Bapak Wakil Bupati. Kita menginginkan Lampung Selatan ini yang lebih baik. Kalau motonya Bismillah Lampung Selatan bisa, itu luar biasa apresiasinya. Bagaimana misalnya di Lampung Selatan ijtima ulama berdoa itu ada di Jati Agung Lampung Selatan. Nah kalau semuanya falsafah itu diterapkan, kita Lampung Selatan ini maju. Tapi saya katakan tadi hampir kosong. Dia terjadi pepesan kosong. Kenapa? Kemarin saya katakan tadi bagaimana SPAM di Jati Agung itu yang dana desa ditempatkan dijadikan proyek yang namanya bantuan hibah itu dibuatkan jadi dinas pekerjaan umum. Ini kan saya katakan ngawur. Seharusnya ya berpihak lah, yang benar-benar. Karena hari ini
kita menginginkan reformasi birokrasi itu benar-benar dilakukan, tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih itu. Karena mengapa? Kalau seperti ini aja, ya namanya juga seperti ini, tidak ada kemajuan yang signifikan di Kabupaten Lampung Selatan ini, kawan-kawan. Kita menginginkan semua OPD untuk mari mendukung program-program Bapak Bupati ini diterjemahkan kepada masyarakat. Jangan ABS asal Bapak senang, kapan ada Bapak sana juga. Tapi ketika pembangunan saya katakan tadi kualitasnya diragukan dan sangat jelek. Nah kan, kalau yang namanya penting pita segala macam itu hal biasa, tidak ragu lagi orang. Nah, kita menginginkan ini supaya apa? Mari kita berbenah bersama-sama. Nah, kita ini selaku masyarakat mengawasi, mendengar, melihat. Kenapa? Supaya Lampung Selatan ini maju, daerah kita ini maju. Jangan daerah kita ini tertinggal seperti di kabupaten-kabupaten lain, kawan. Kita menginginkan apa? Seharusnya kawan-kawan baru. Kenapa kita tidak ingin seperti kejadian di Kabupaten Sawarang, kawan-kawan? Bagaimana SPAM menghantarkan bupati ke jeruji besi, kawan-kawan? Nah, kalau kita melihat bukan hanya itu aja, kelompok golongan besar itu terlibat di Kabupaten Sawarang. Nah, kita tidak menginginkan hal itu. Bagaimana KPK datang ke sini selesai urusan? Sudah cukup. Kita tidak menginginkan ada proses-proses itu lagi. Kalau proses itu tetap terjadi, tidak ada yang namanya reformasi birokrasi, tidak ada. Nah, sudah itu saya katakan tadi. Bagaimana sesuai program Presiden Bapak Prabowo Subianto, kawan-kawan? Bagaimana yang namanya pengadaan kertas segala macam itu efisiensi, tapi kawan-kawan dinas kesehatan 2 miliar lebih. Apa namanya efisiensi? Omong kosong, efisien kosong. Wajar kalau Bapak Prabowo menegur sana sini. Dia di bawah tadi saya katakan tidak pernah mendukung yang namanya program-program. Kalau hari ini kita bisa lihat di media massa, media cetak, bagaimana ada program namanya reformasi itu di Polri, dipimpin oleh Prof. Jimli Asidiki. Itu luar biasa. Kita apresiasi kewenangan untuk kawan-kawan Polri. Nah, kalau itu apa? Supaya itu ada perubahan, progres. Langsung ya. Nah, yang nggak tahu di dalam akan kenal sama kampung. Belum datang. Di dalam nanti. Yang datang udah datang. Di sini sudah Udah datang. di sini di dalam semua. Wah, gini buka baru di situ sambut. Naikkan aja. Iya, naikkan. Bersama Pak Martoni Sani. Berapa orang? Ya, Pak. Mengawal lagi. Masuk ya. Diam aja. Tapi media itu ada perwakilan 5 dari perwakilan. Baru 4 Udah, mau ngeliput. Enggak tahu. 2 3 4 5 udah. Apa juga yang mau ini? Zaman sekarang cukup. Di WhatsApp bisa, teknologi digitalisasi bisa, mau rapat pun bisa. Tidak ada yang menghalangi kalau menurut saya. Kalau kita benar-benar mau memajukan daerah kita ini. Ya kawan-kawan, karena dinas juga sudah menunggu kita, maka diwajibkan untuk kawan-kawan perwakilan untuk masuk 3. Saya persilakan. Ya tapi itulah saya katakan tadi hebat. Mana hebat pilot kan? Seharusnya saya katakan tadi yang menemukan kita ini selain bupati, kepala daerah, supaya apa? Kita memahami aspirasi rakyatnya. Kalau ini kan tidak, kita ya ketemu sama kabin, ada mau kemana, ini hal biasa lah, ya kan? Ya, terima kasih. Generasi lintas generasi. Cocok. Pertama-tama
kita apresiasi kepada kawan-kawan aparat kepolisian yang ada di dalam, rekan-rekan pers, rekan-rekan media, apresiasi tinggi pengawal kita. Kita dari Lembaga Swadaya Masyarakat Bersatu terdiri dari Gerakan Mahasiswa Peduli Demokrasi, Lembaga Pemantau Kebijakan Publik, dan Pusat Studi Kajian Masyarakat. Kita ini kalau ininya menyampaikan aspirasi. Kita, saya katakan tadi, menginginkan reformasi birokrasi itu benar-benar berjalan. Kita hari ini ditontonkan luar biasa. Bagaimana di Lampung Tengah itu terjadi itu. Saya ingat benar waktu itu di KTT di Lampung Tengah, tidak beberapa hari menjelang sebulan 2 bulan KTT juga di Lampung Selatan. Nah, peristiwa-peristiwa seperti itu kita tidak menginginkan terulang kembali. Nah, tapi kan yang berbicara itu, kalau kata minjam perkataan Bang Mabes ini, hanya Allah yang tahu. Kalau saya nggak tahu. Kalau berbicara kita berbicara. Nah, kita sebenarnya nyampaikan dahulu ini dari dinas terkait. Kita ingin mendengar. Karena banyak ini, kalau kita memperhatikannya juga pekerjaan tidak sesuai, nggak ada ini K3 nggak ada, ini nggak ada. Ya kan alasannya malas, ini malas, nggak bisa kok udah dianggar, tentu jadi dia bukan jadi anggar, kalau jadi anggar boleh kita buka, makanya semua boleh kita debat semua, ya kan enggak. Ya, mungkin itu aja yang saya sampaikan. Untuk silakan untuk kawan-kawan untuk menyampaikan yang lain. Siapa? Baru kita terjadi tanya jawab di situ. Nah, selama ini kan dari depan sampai di ruangan ini kan hanya kami nih yang berbicara kan. Abang-abang belum ada omongan apa, kan? Kalau abang ngomong udah sesuai, nah ini baru kita ada omongan kan? Ya. Kan? Bagaimana pembangunan SPAN di Jati? Nah, SPAN Jati Agung itu kan kita sudah menyampaikan klasifikasi. Mau datang ke sini mungkin hantu, saya katakan hantu. Kenapa katakan? Susah mempelajari. Nama job, ya kan? Mungkin hanya orang-orang tertentu. Bang Martosoli juga belum tentu di bawah SPAN. Nah, ya kan? Nah, kita lihat peran, mungkin orang-orang tertentu yang bisa akses, bisa masuk. Seharusnya, yang saya katakan tadi, sebenarnya harusnya beliau-beliau itu kita mohon Bang Martosoli. Karena Bang Martosoli ini Abang Gespon yang penting ini diwakilkan oleh kabit-kabit yang notabene hanya memahami bidang-bidang tertentu. Harusnya apa sarannya sih kalau ngobrol dengan kita? Memang kita ini iblis apa? Bener boh kan? Nggak juga, walaupun kami ini kita semua ini kan walaupun domisilinya ada yang kalian ada yang Jati Agung ada yang Natal ini kan bagian administrasi. Harusnya saya kata kita terbuka itu deh ngobrol. Bagaimana karena kawan-kawan ini semua ingin perbaikan. Nah kalau kita lihat saya katakan tadi bagaimana pembangunan SPAN, udah pembangunan Ligit Jatimulyo dia udah datang. Ya kan? Tidak menyalahkan juga ketika masyarakat di sebelah sana menginginkan ada pembangunan itu merata. Ini kan saya ngomong tadi, apa mungkin pengawasnya malas lah jauh, ya kan? Nah, tapi saya lihat, saya kalkulasikan juga, pegawai di Kalianda ini 60% orang pada mampu. Yang notabene dekat sama Jati Agung. Sudah itu kata teman saya, bagaimana misalnya di dinas di sekretariat umum kan? Sekretariat umum itu anggarannya luar biasa. Nah, apa juga berarti omongan Pak Prabowo segala macam nggak didengarin tuh. Pak Prabowo kalau bisa air putih aja. Tapi udah luar biasa Bang ini Martosoli udah ngasih kita kue. Kalau di KDM dia nggak ngasih kue, air minum putih. Snack. Snack, ya. Makanya kita luar biasa Bang Martosoli berarti tahu-tahu yang kumam. Sudah itu kita berbicara. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, saya Andri Pak, staf di Bina Marga. Iya. Dan hari ini saya ditugaskan oleh Bapak Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Bidang. Iya. Kebetulan hari ini berbarengan dengan adanya rapat dengan beberapa di Komisi 3. Jadi beliau nggak bisa hadir terkait pekerjaan pelebaran ruas Jatimulyo Pajar Batu atau Jalan Cenderamata. Itu memang ada beberapa titik yang retak. Oh iya. Tapi retaknya itu sifatnya cuma menurut pengamatan dari dinas itu hanya
retak rambut, artinya bukan retak buaya Pak. Kalau retak buaya itu kan penyebabnya salah satunya kan biasanya terjadi pada jalan aspal Pak. Jadi jalan aspal itu kalau lama udah kena beban, terlalu lama kendaraan gede, nah itu biasanya terjadi penurunan dan retaknya di aspal itu retak buaya itu Pak, kayak sisik buaya. Nah, kalau yang terjadi di Jalan Cendana itu menurut pengamatan dari dinas itu cuma retak rambut. Retak rambut ini bisa hadir, tapi saya terima kasih. Ini bentuk kebersamaan kita. Jadi kita saling menghargai, saling silaturahmi lah. Sebenarnya kan nggak ada masalah yang nggak bisa selesai kalau kita ngobrol. Kalau kita duduk bareng, kita bersama-sama. Cuman kan kapasitas yang hadir ini, saya tahu. Jadi maksud saya, tolong jelaskan setahunnya. Namun nanti kekurangannya yang masih belum jelas nanti ditanya. Tolong ditindaklanjuti, dia ngobrol dengan atasan masing-masing. Terus misalnya apa perlu turun atau perlu apa ya tindak-lanjuti. Intinya semua yang disampaikan kawan-kawan ini harus kita jelaskan, harus kita clearkan. Nggak ada yang nggak bisa beres kalau tidak bareng-bareng membereskannya. Ya bila perlu kita turun bareng atau tanya atau seperti apalah teknis seperti apa kan. Bagaimana itu, jadi mohon tolong ya dijelaskan lah ya bila ada teknis yang lebih detail, ini tidak tahu lah gimana ya kan. Jadi nanti tolong ya sampaikan dengan Pak Cepi atau siapa, tolong nanti kalau konsultasi apa yang ngobrol dengan kawan ini bila perlu ya duduk bareng. Kalau itu emang clear lah ya masalah regi. Ini masyarakat, makanya saya katakan itu kualitasnya yang kita pertanyakan. Kan kualitas. Kalau abang bicara kita mau aspal, ya di aspal itu makan anggaran lah. Ya enggak? Kenapa perencanaan itu tidak langsung di aspal? Kalau abang bicara seperti itu, tahun depan itu kan dianggarkan lagi, di aspal lagi. Nah saya ini yang mempertanyakan. Kalau menurut abang itu sudah benar, dan saya minta abang tarik omongan itu bahwa masyarakat yang gini-gini seolah-olah masyarakat Jati Agung itu ngawur. Nah saya selaku orang di sana itu berarti saya ngawur dong lewat sana. Kalau portal itu ditutup, itu untuk pejalan kaki, bukan mobil. 2 minggu baru dibuka, sudah kering, itu kan awal. Ketiga hari. Ketebalan split itu minimal 10 cm itu diwales, bukan diapar tipis, makanya retak. Abang jangan meremehkan masyarakat Jati Agung gitu. Kami dekat dong benar mampu, kami kayak ini kan sekolah bang. Kalau adukannya estimasinya tepat, saya ada kayak putih, ini saya lulusan ready made, itu sekolah benar. Nah, kan, abang Terjadi seolah-olah retak itu menyalahkan karena saya. nggak ada pemadam.